Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum wanita Gereja Kebaya Jemaat Sangatta. Pada malam hari ini kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harapan sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari ini. Malam ini kami ada sebagaimana adanya. Itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Bapa, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami agar firman-Mu kami pahami untuk kami dapat lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Dan nanti ayat tambahan di dalam ayat 10 sampai 20. Yesaya 21, Yesaya pasal 1 ayat 21 mulai, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ terlalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak terhadap orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang berkekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin atas firman Tuhan.
Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu dibentuk atau dihancurkan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menyimak pembacaan kita pada saat ini, ya, kita bisa melihat ketika Tuhan sudah berfirman, maka hanya ada dua respon yang bisa kita pilih, ya, yakni menerima atau menolak. Itu dua hal, dua respon kita, menerima atau menolak ketika Tuhan berfirman. Tidak ada yang namanya ya saya abstain, saya dalam posisi netral, tidak ada. Ya, tentu saja dua respon yang berbeda ini akan mengarah kepada tindakan Tuhan yang berbeda. Ya, akan mengarah kepada tindakan Tuhan yang berbeda. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengecam Yerusalem yang semula setia, kemudian meninggalkan kesetiaannya. Yerusalem di sini adalah umat Tuhan, menuju kepada umat Tuhan. Yerusalem dikatakan yang semula penuh dengan keadilan, yang semula penuh dengan sukacita, ya, kemudian penuh dengan pembunuh. Awalnya adalah penuh dengan keadilan, sekarang berubah menjadi penuh dengan pembunuh. Ternyata itu semua terjadi karena para pemimpin yang senang menerima suap sehingga tidak peduli dengan apa yang terjadi. Seperti penindasan yang dilakukan terhadap anak yatim, janda yang seharusnya mereka lindungi, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-23. Karena itu Tuhan menumpahkan murkanya terhadap lawannya. Tuhan marah melihat keadaan dan kejadian-kejadian yang semakin tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara Tuhan adalah dengan memurnikan pemimpin, seperti memurnikan perak dan mengembalikan para hakim seperti sejak semula. Sehingga Yerusalem akan kembali disebut kota keadilan, akan kembali disebut kota yang setia. Ya. Orang yang bertobat akan Tuhan bebaskan. Tetapi orang yang memberontak terhadap Tuhan, Tuhan akan menghancurkannya. Ayat 25 sampai ayat 28. Mereka yang memilih berhala akan menjadi berhala yang mereka sembah. Mereka yang hidup menyembah berhala, mereka akan sama seperti apa yang mereka sembah. Yang daunnya layu, ya, yang dikatakan kebunnya berkekurangan air, dan semuanya akan dibakar dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Ayat 29 sampai 30. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang tidak akan pernah membiarkan umatnya terus hidup di dalam dosa, yang tidak mau umatnya terus hidup bergaul atau berkubang di dalam dosa. Ya, ia akan memberikan teguran keras kepada umatnya supaya umatnya itu bertobat. Kenyataannya apa yang terjadi? Ya, umatnya tidak mau bertobat. Hati mereka menjadi begitu keras sehingga Tuhan menghukum dan menghancurkan mereka. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, ya kita kan orang berdosa. Berdosa adalah manusiawi, sebab tidak ada manusia yang dapat menghindarinya sama sekali. Akan tetapi bukan berarti kita harus hidup terus berkubang di dalam dosa. Apalagi ketika Tuhan sudah marah, ketika Tuhan sudah murka. Hanya ada dua respon yang tersedia: bertobat lalu dipulihkan dan dihindarkan dari kehancuran, atau tetap memberontak kepada Tuhan tetapi menerima hukuman yang mengerikan, di mana pada akhirnya Tuhan akan menghancurkan kita. Kalau kita kembali melihat di dalam pasal 1 ayat 10 sampai 20, di sana ketika Tuhan sudah murka, Tuhan katakan begini, umat Tuhan suka mempersembahkan banyak korban. Ayat 10, umat Tuhan suka mempersembahkan banyak korban kepada Tuhan, seperti domba jantan, lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya itu tidak disukai Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan katakan baunya menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Karena
tingkah laku mereka, karena tindakan mereka, perayaan yang mereka lakukan penuh dengan kejahatan. Ya, tangan mereka penuh dengan dosa, penuh dengan darah. Banyak dosa dan ketidakadilan yang mereka buat, yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Sehingga persembahan mereka menjadi satu kejijikan bagi Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, percuma semuanya yang kupersembahkan kepadaku. Makanya LAI di situ berikan judul, ya, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dengan tindakan umat Tuhan seperti ini, apa yang Allah lakukan? Kita ketahui bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia mau mengampuni manusia yang bertobat, ia manusia yang berdosa, ia mau mengampuni manusia yang bersalah. Ya, bahkan dikatakan dosa yang merah akan dijadikan putih, merah seperti darah. Ya, firman Tuhan katakan di situ, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya jika kita hidup menurut dan mendengarkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, pelanggaran kita akan diampuni oleh Tuhan, akan dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita melawan dan memberontak, kita akan mendapatkan pedang. Begitu juga lah yang dilakukan umat Tuhan. Yerusalem yang telah berubah setia kepada Tuhan, ketika mereka memberontak kepada Tuhan, maka mereka menjadi musuh Tuhan, dan Tuhan marah terhadap mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari renungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan. Kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-10, pertanyaannya, kepada siapa saja Tuhan berfirman? Tentunya kepada semua orang. Orang berdosa, orang yang setia dengan orang yang tidak setia, Tuhan sampaikan firman ini. Ayat 11-12, terhadap apa Tuhan sudah jemu? Terhadap persembahan, terhadap cara hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13, mengapa Tuhan melarang umatnya membawa persembahan yang tidak sungguh, dan mengapa Tuhan tidak tahan melihatnya? Karena semuanya tidak diberikan dengan ketulusan. Semuanya hanya dibawa begitu saja kepada Tuhan. Ayat 14, apa yang menjadi beban bagi Tuhan? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah mengagungkannya. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Terkadang kita membuat satu kegiatan besar dalam kehidupan ini. Ya, terkadang kita sibuk dengan berbagai hal, dan pada kenyataannya kita tidak mempermuliakan Tuhan. Seringkali terjadi, banyak orang sibuk mempersiapkan ibadah-ibadah di rumah mereka masing-masing, sibuk mempersiapkan ini dan itu. Dan ketika ibadah berlangsung, ada begitu banyak ya orang yang tidak bersungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah capek, lelah, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-15, apa yang akan dilakukan Tuhan jika kita berdosa, umatnya berdosa? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, dan bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Permohonan kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Ya. Ayat 16-17, apa perintah Tuhan kepada umat? Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan katakan, bersihkanlah dirimu dari semua perbuatan jahat. Ya. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini peringatan kepada kita untuk terus berbenah diri di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-18, penghapusan dosa seperti apa yang Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, ya, dalam cinta kasih Tuhan, dalam kemahakuasaannya, dalam kasihnya ia akan mengampuni kita. Dikatakan walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diubahkan menjadi putih seperti salju.
Itu pengampunan dari Tuhan. Apa konsekuensi dari setiap orang, dari setiap perbuatan kita kepada Tuhan? Ayat yang kedua 19-20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Jika kita hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Tetapi jika kita tidak hidup sesurut dengan kehendak Tuhan, ketika kita hidup memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi musuh kita. Ya, kamu akan dimakan oleh pedang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apa respon kita dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Apa yang akan kita lakukan supaya Tuhan mendengar doa-doa kita dan tidak memalingkan mukanya ketika kita bermohon kepadanya? Jangan sampai dalam perjalanan kehidupan ini kita berubah setia sehingga kita meninggalkan Tuhan dan kita dihancurkan. Tetapi firman Tuhan katakan, bersihkanlah dirimu, hiduplah berperkara firman Tuhan, hiduplah melakukan firman Tuhan, maka engkau akan diubahkan. Ya. Maka engkau akan dibentuk, bukan dihancurkan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita akan semakin memperbaiki diri kita, memperbaiki cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak akan mengalami penghancuran, sehingga kita tidak akan mengalami kerugian yang besar di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan terus berupaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak hal yang kami lakukan, tindakan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan begitu setia, senantiasa memberikan pengampunan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang membuka hati kami kepadamu, biarlah Engkau memurnikan kami seperti emas yang dimurnikan dengan api, yang dipisahkan dari berbagai zat. Biarlah kami juga akan dimurnikan melalui tantangan kehidupan yang ada yang kami hadapi, yang kami temui di dalam kehidupan ini, sehingga kami akan tampil menjadi orang-orang yang senantiasa kuat di dalam iman, dalam menjalani kehidupan ini meskipun badai besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa mendoakan ibu-ibu yang ada di dalam persekutuan ini, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau campur tangan kehidupan mereka, Engkau menopang hidup mereka dalam berbagai masalah, dalam berbagai kerinduan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu akan senantiasa menaungi dan melingkupi kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Mari Engkau menjamah, mari Engkau memulihkan keberadaan mereka ya Tuhan. Sama seperti kami berdoa buat Ibu Yunita Enos setelah melahirkan kemarin, sempat mengalami tekanan darah yang tinggi. Bapa di surga, kami berdoa Engkau murnikan, Engkau jamah hamba-Mu sehingga boleh mengalami kekuatan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan, terus mengalami pemulihan yang sempurna setelah melahirkan, dan anak kekasih yang boleh lahir akan terus mengalami pertumbuhan yang sempurna dari Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu Ibu Imariani, berkatilah Tuhan dalam proses pemulihan bersama dengan anak kekasih, sehingga semuanya akan menikmati pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup hamba-hamba-Mu, biarlah Engkau senantiasa teguh kuatkan di dalam iman untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka tetap memandang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati pengurus yang ada, sehingga terus diberi hikmat dan kemampuan untuk dapat menata pelayanan demi kemajuan pelayanan kami bersama di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami beristirahat malam hari ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami aman dalam pemeliharaan Tuhan, supaya kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menaungi dan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.